Oh ya, terima kasih. Ada informasi dari rekan Bro Firman, nggak ada suara. Bagaimana sekarang? Apakah sudah ada suara ya Bro Firman? Sorry tadi saya sudah unmute. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat sore buat rekan-rekan semua dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat sampai pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan ini sengaja saya mau live streaming buat kita semua dengan tema donor darah sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkan darah itu. Kenapa itu saya katakan? Karena tadi barusan saya mendapat informasi dari salah seorang tim medis kita yang berada di wilayah Gunung Stoli bahwa sekarang ada yang sangat membutuhkan donor darah atau ada yang membutuhkan darah. Ada seorang keluarga yang membutuhkan donor darah karena sakit, yaitu golongan darah B, resus positif. Ada sebanyak 6 kantong dan kita berharap ada banyak rekan-rekan yang mau memberikan sumbangan darah buat rekan tersebut demi kesehatannya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa donor darah itu sangat baik bagi kesehatan. Nah, sebelum kita lanjutkan, barangkali rekan-rekan yang mau bergabung bersama saya di live streaming pada sore hari ini, silakan bergabung. Itu linknya sudah saya sampaikan di live chat. Dan bagi rekan-rekan yang mau berbagi pengalaman juga, silakan. Ayo kita berikan pemahaman, mengedukasi bagi masyarakat kita terkait donor darah ini. Pengalaman pribadi saya pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa saya dulunya adalah punya penyakit gula, dan kadang-kadang darah itu sedikit naik. Apakah itu disebabkan karena makanan ataupun juga pemikiran. Lalu ada beberapa orang yang menganjurkan saya untuk mengeluarkan darah, sekaligus dalam arti mendonorkan darah. Lalu saya coba keluarkan darah saya itu sebanyak 1 kantong ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dan puji Tuhan setelah saya keluarkan itu, alhasil kesehatan saya dapat pulih kembali. Dan sampai saat ini mudah-mudahan. Nah, hanya kita masih ingin belajar lagi bagaimana supaya atau berapa lama kita coba memberikan atau mengeluarkan darah itu, apakah 1 kali dalam 3 bulan atau 1 kali dalam 6 bulan ya. Yang penting bagi pengalaman dalam hidup saya sudah pernah mengalami itu dan saya sudah mengeluarkan 1 kantong darah saya, dan puji Tuhan justru itu yang menjadi saya menjadi sehat, kesehatan saya pulih kembali dan sampai saat ini normal, tidak terjadi apa-apa. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya himbau bagi rekan-rekan yang mau berbagi bagi kita pada sore hari ini, silakan bersama saya di live streaming pada sore hari ini. Silakan ya Bapak Ibu yang mau bergabung bersama saya. Saya juga dapat informasi bahwa Organisasi Palang Merah Indonesia atau PMI boleh diadakan di setiap sekolah seperti kegiatan pramuka, apakah itu di tingkat SD, di tingkat SMP, dan SMA. Nah, itu boleh dilakukan di tiap-tiap unit kerja atau di tiap-tiap sekolah ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setetes darah kita itu sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Itu Bro Henry tadi, salah satu tim medis kita ya, sudah menyampaikan hal itu. Dan kalau boleh mungkin Bro Henry mendengarkan kami, silakan masuk dan kemudian
Siapa tadi saudara kita yang sedang membutuhkan donor darah itu, yang golongan B resus positif itu, silakan disampaikan. Mudah-mudahan nanti netizen kita atau para masyarakat kita menyaksikan acara ini sehingga memberikan bantuan dalam arti donor darah bagi rekan kita yang sangat membutuhkan itu saat ini. Sekali lagi silakan bersama saya pada sore hari ini. Dan kembali lagi saya mau mengajak kita, bagi rekan-rekan semua Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan darah, boleh datang langsung segera ke Palang Merah Indonesia PMI Kota Gunung Sitoli ya. Sekali lagi di PMI Kota Gunung Sitoli. Di samping kita memberikan bantuan bagi orang lain, juga sangat penting bagi kesehatan kita apabila kita mau mengeluarkan sedikit darah kita untuk demi menjaga kesehatan dan buat orang lain juga. Oke, silakan bagi yang mau bergabung. Sedikit saya mau informasikan juga di wilayah saya sekarang, saya berada di wilayah Kecamatan Alasam, di ibu kotanya, tepatnya di Desa Ombolata. Diguyur hujan dari tadi sampai saat ini, dan puji Tuhan sampai saat ini sudah agak lumayan sedikit ringan ya, tidak seperti 1 atau 2 jam yang lalu. Oke, Bro Henry, apa kabar ini Bro Henry? Dengarkan suara saya ya. Oke bang, kabar baik. Puji Tuhan, wah. Cukup jelas ya dengar suara saya ya Henry ya. Gimana bang? Gimana bang? Ya cukup jelas ya dengar suara saya, gimana? Ya jelas, Cukup jelas ya, baik. Iya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan teman-teman rekan-rekan semua bahwa salah satu rekan kita malam atau sore hari ini, Bro Henry, yang memberikan saya tadi informasi seputar tentang donor darah ini, dan ada yang sangat-sangat memerlukan pada saat ini. Ada salah satu keluarga yang sangat membutuhkan donor darah sebanyak kurang lebih 5-6 kantong dengan donor darah atau golongan B resus positif ya. Nah, mungkin lebih jelasnya mari kita dengarkan dulu dari saudara kita Henry ini untuk menyampaikan apa sebenarnya yang sangat diperlukan oleh saudara kita yang demikian. Oke, silakan Bro Henry. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Hulu. Waktunya Bang Hulu. Ini barusan kita memberikan bantuan darah pada pasien kita atas nama Bapak Tao Ezai yang saat ini masih sangat butuh. Sebanyak 5 kantong lagi karena dari keluarga masih tidak ada golongan darah yang cocok dengan pasien tersebut. Jadi pihak keluarga masih mencari siapa dari seluruh teman-teman yang ingin memberikan bantuan melalui donor darah, ya, boleh datang ke unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Gunung Sitoli. Jadi harapan kita semua kita dapat memberikan bantuan lewat donor darah, ya, karena setetes darah kita dapat menyelamatkan satu nyawa manusia ataupun keluarga. Karena kondisi pasien saat ini hemoglobinnya sangat drop, sangat menurun.
hemoglobin 3,0. Jadi sudah sangat sekarat. Kita mengharapkan bantuan dari teman-teman yang ingin membantu melalui donor darah. Oke, baik Bro Henry, apa memang di samping Bro Henry ada saudara kita yang sangat membutuhkan donor darah itu ya? Kalau boleh silakan diajak dulu bicara. Jika memungkinkan bila ada di samping Bro Henry. Dari keluarga sudah kembali ke Rumah Sakit Umum Gunung Soli ya, karena kebetulan si PMI kota yang berada di sebelah museum. Nah, jadi setelah kita memberikan bantuan 1 kantong darah tadi, ya itu sesegera mungkin kita antarkan ke rumah sakit untuk langsung dipasang ke pasien. Jadi untuk saat ini pihak dari keluarga sudah kembali ke rumah sakit untuk pemasangan darah yang dilakukan oleh perawat nanti di rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Bro Henry sebagai salah seorang tim medis kita. Dan sekali lagi kami menghimbau ya, bagi saudara-saudara yang mau berbagi berkat kepada rekan kita tadi yang baru saja disampaikan oleh Bro Henry, karena sangat membutuhkan donor darah golongan B, apa tadi ya, research positif ya, golongan resus positif. Nah, silakan langsung datang untuk membantu yang bersangkutan saudara kita di PMI Kota Gunung Sitoli. Itu di rumah sakit langsung ya Bro Henry? Bagaimana Bang? Kalau misalnya ada rekan kita yang mau memberikan pertolongan donor darah itu, apakah langsung di Gunung Sitoli di rumah sakit umumnya atau di kantor PMI atau bagaimana? Boleh langsung di PMI. Nah, ya, kalau boleh tahu di lebih detailnya di kota PMI atau kantor PMI Gunung Sitoli di mana ya Bro Henry? Supaya saudara kita juga lebih tahu detailnya seperti itu. Di Jalan Sudarso nomor 135, Desa Saiwe, Kota Gunung Sitoli. Oke, baik. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, bila ada yang mau membantu setetes darahnya buat rekan kita yang sangat membutuhkan pada kesempatan ini, yaitu tadi di kantornya Palang Merah Indonesia di Kota Gunung Sitoli di Jalan Yos Sudarso ya. Dan mungkin barangkali yang berada di wilayah. Ya, silakan lanjutkan. Dan juga tidak hanya pasien yang membutuhkan golongan darah B, namun semua jenis golongan darah. Tadi pagi kita menerima dari ruangan salinan masih sangat butuh golongan darah O, karena di persalinan juga setiap harinya sangat membutuhkan darah oleh ibu hamil yang mungkin menjalani operasi dan juga sangat membutuhkan darah dari teman-teman semua. Karena ya biasanya kalau sudah masuk di ruang operasi saja terjadi pendarahan, maka hal utama yang perlu dilakukan oleh dokter atau bidan yaitu darah. Jadi mengingat situasi COVID saat ini, kegiatan-kegiatan donor darah agak terbatasi. Kita mengharapkan bantuan dari teman-teman yang bisa
mendonorkan darah, karena setiap harinya pasien-pasien dirawat rumah sakit umum Gunung Soli dan juga rumah sakit Bethesda masih sangat membutuhkan bantuan darah. Baik, ya, terima kasih atas informasi yang baru saja disampaikan ya oleh Bro Henry dan sebagaimana tadi yang baru saya disampaikan bahwa donor darah ini tidak hanya saudara kita tadi yang memerlukan saat ini, namun ada banyak pasien yang sangat membutuhkan donor darah, dukungan dari kita semua, ya baik itu di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli maupun di Rumah Sakit Bethesda. Maka sekali lagi kami mau menghimbau bagi rekan-rekan semua, saudara Bapak Ibu yang mau mendonorkan darahnya buat para saudara kita yang sangat membutuhkan, maka sekali lagi silakan langsung datang ke PMI Kota Gunung Sitoli di Jalan Nyo Sudarso. Semoga bantuan yang diberikan itu menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Nah, pertanyaannya terkadang yang begini Bro Henry, apakah memang ketika kita memberikan donor darah sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal, apakah itu juga dapat membuat kita menjadi sehat atau bagaimana? Mohon informasi ini dulu Bro Henry sebagai salah seorang medis di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Silakan Bro Henry. Ya, begitu kita mendonorkan darah, ya yang akan kita dapatkan adalah ya kita tetap memiliki kondisi tubuh yang sehat, kita terhindar dari hipertensi, kita terhindar dari penumpukan lemak atau stroke, serangan jantung, dan juga dapat mengontrol kesehatan secara gratis dari penyakit hepatitis B, seperti HIV, hepatitis C, dan juga sifilis beserta malaria. Kemudian dapat mengurangi pegal dan kaku di pundak, memperlancar peredaran darah di dalam tubuh. Ya, selain itu kita sudah menyelamatkan jiwa orang lain atau keluarga. Jadi begitu Bang Hulu. Baik. Jadi ya, itu ya Bapak Ibu sekalian, apa fungsi bagi kesehatan kita juga ketika kita mengeluarkan darah kita, dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Henry, berbagai manfaat ketika kita mengeluarkan darah kita, dan yang terpenting adalah kita paling tidak sudah menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan begitu ya. Dan sedikit tadi saya berpengalaman, saya sudah bagikan tadi, saya ini juga sudah pernah mendonorkan darah 1 kantong. Ya, karena waktu itu tensi saya tinggi dan ada penyakit-penyakit yang lain juga. Lalu setelah saya dikeluarkan 1 kantong darah itu, ya puji Tuhan sampai saat ini saya justru menjadi sehat, segar. Ya, ada beberapa penyakit yang saya alami sudah tidak lagi terjangkit ya dalam tubuh saya. Nah, itu. Jadi saya pribadi saya sudah pernah mengalami hal itu, maka dari itu saya coba menganjurkan sekali lagi himbauan ini kepada seluruh Bapak Ibu yang menyaksikan ini. Ayo, mari kita berbagi berkat ya. Berkat apa tadi yang kita sampaikan, donor darah ini bagi yang sangat-sangat membutuhkan pada kesempatan ini. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Henry, bahwasanya tidak hanya saat ini yang membutuhkan, ada banyak pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, dan juga ada di Rumah Sakit Bethesda, dan mungkin di rumah sakit yang lain yang sangat membutuhkan bantuan kita mengenai darah ini. Jadi silakan ya Bapak Ibu, namun tidak serta-merta ketika kita langsung datang lalu diambil darah kita, enggak. Saya yakin itu pasti dicek ya Bro Henry ya.
Ya, tetap dilakukan pemeriksaan apakah layak kita pakai atau tidak. Nah, itu dia kan. Nah, kemudian juga tidak mungkin ketika misalnya kita datang lalu dicek darah kita rendah, pasti nggak nggak diambil ya darahnya bro yang dia seperti itu ya. Bagaimana? Ya, kalau contohnya tekanan darah kurang dari nilai normal, ya, maka belum bisa kita ambil karena bisa mengakibatkan penyakit juga nanti kepada para pendonor. Nah, tentunya kita melakukan penyadapan darah tentunya sudah sesuai SOP. Oke, baik, baik. Jadi itu Bapak Ibu ya, tidak serta-merta ketika kita datang ke sana untuk menororkan darah, lalu langsung disadap diambil darah kita, enggak. Tentu berbagai tim medis melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP-nya, dan kalau memang dimungkinkan untuk dikeluarkan darahnya untuk didonorkan, maka dikeluarkan. Kalau tidak juga maka tentu tidak, ya. Yang paling penting di sana adalah bagaimana kita mau membantu orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, ya, demi setetes darah kita buat mereka. Jadi saya kira itu yang paling terpenting, dan di samping itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ya kita juga merasa sehat, ya, kesehatan kita juga terjaga dari berbagai sumber penyakit tadi yang baru saja disampaikan ya oleh Bro Henry. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang mau bergabung, ini ada di live chat ini. Saya lihat ada Bro Firman Zai, kemudian ada Bro Karya Mandela. Ayo silakan naik. Kita mau berbagi informasi dengan rekan-rekan semua terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu donor darah baik bagi kesehatan dan menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Sekali lagi silakan yang mau naik silakan naik. Kita bisa sharing bersama, diskusi bersama di live streaming pada sore hari ini. Ngomong-ngomong Bro Henry, di sana hujan apa tidak ya? Ya, di sana masih suasana hujan. Di sini, begitu ya. Ya, di Alasa tadi ini Bro Henry hujan kurang lebih 2 jam diguyur sangat lebat, dan sekarang sudah mulai saya melihat sudah mulai agak reda. Ya, semoga cepat reda ya seperti itu. Dan tadi saya juga lihat di Facebook, saya tanya ke sana kemari rekan-rekan, hampir semua di Kepulauan Nias diguyur hujan. Ya, kita berharap hujan ini tidak mengakibatkan banjir di mana-mana, dan tentunya tidak berharap ada bencana alam yang di luar dari itu. Semoga segera berhenti dan normal kembali. Nah, seperti itu Bro Andy. Gimana? Ya, harapan kita supaya terhindar dari segala musibah, saya bebas dari segala halangan-halangan. Nah, dengan kondisi hujan saat ini juga kita terkendala dengan beberapa aktivitas. Namun kita harus mencari solusi bagaimana supaya kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas dapat berlangsung dengan baik seperti biasa. Oke, baik. Jadi itulah beberapa, kami juga menginformasikan tadi ya suasana situasi cuaca pada saat ini ya masih diguyur hujan, namun tidak selebat yang beberapa jam yang lalu. Sudah agak lumayan, sudah sedikit reda, dan semoga tidak berlanjut ke hal yang lebih yang tidak baik lagi, seperti itu yang saya maksud ya. Oke, baik. Apalagi yang mau dihimbau ini Bro Henry buat rekan-rekan semua terkait donor darah ini? Mungkin ada sedikit edukasi atau pengetahuan yang perlu kita miliki untuk donor darah ini. Silakan Bro Henry.
Ya, begitu kita mendonorkan darah, tentunya kita mendapatkan keuntungan yang baik secara kesehatan, yaitu dapat mengontrol kesehatan secara teratur seperti tekanan darah, hemoglobin, dan hipertensi, dapat mengurangi resiko hipertensi, penyakit jantung, juga stroke, dan kolesterol. Selain itu, dapat memperoleh rasa segar dan hilangnya rasa berat dan pening di kepala yang disebabkan oleh kekentalan darah. Dan itu nanti yang bisa mengakibatkan stroke, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita dapat mengontrol secara teratur berbagai jenis penyakit berbahaya atau penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, ada sifilis, dan juga malaria. Kemudian menjadi lebih sehat karena darah tergantikan secara teratur. Dan terakhir, memperlancar peredaran darah di dalam tubuh. Itu keuntungan, ya, kalau kita memeriksakan diri untuk mendonorkan darah secara teratur, bisa dari jangka 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ataupun paling lambat per 6 bulan. Nah, seperti itu Bang Hulu. Oke, berarti ini anjuran dari sisi tim medis ya, baiknya kita ini memeriksakan darah kita itu paling lama 1 kali 6 bulan ya, begitu ya Bro Henry ya? Itu anjuran kesehatan yang lebih baik begitu ya? Iya Bang. Ya. Jadi paling cepat bisa per 3 bulan, itu paling terlambat 6 bulan. Oke, baik. Jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kita juga menganjurkan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh bro kita yang salah satu tim medis kita, ya alangkah baiknya kita terus memeriksakan darah kita ini ya minimal 1 kali 3 bulan dan atau maksimal 1 kali 6 bulan sehingga kita bisa melihat apakah peredaran darah kita ini cukup baik atau tidak, ataupun juga ada penyakit-penyakit yang terjangkit ya di dalam tubuh kita melalui darah. Nah, sekali lagi kita berharap informasi yang seperti ini, ilmu pengetahuan yang seperti ini, ya sangat baik kita memperolehnya sehingga kesehatan kita dapat terus terjaga. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi sekali lagi kita himbau bagi rekan-rekan, ayo silakan pemeriksaan atau periksa darah kita dan jangan lupa tadi seperti yang kita sampaikan, ayo donorkan darah Anda buat orang lain untuk membantu mereka dalam hal kesulitan terkait kekurangan darah. Nah, seperti itu himbauan kami. Oke, sekali lagi selamat sore bagi Bapak Ibu yang menyaksikan kami pada kesempatan hari ini. Silakan yang mau berbagi pengalaman atau juga mau memberikan tuntunan seperti apa tentang kesehatan dalam hal memberikan donor darah ini. Ayo silakan naik bersama kami. Kami ini sudah live kurang lebih 30 menit. Ya, 30 menit. Karena kalau misalnya nanti rekan-rekan yang lain masih belum ada juga yang mau naik bersama kita di live streaming ini, maka tentu akan kami henti sampai di sini karena apalagi yang mau kita bahas. Semua sudah kami sampaikan, ya himbauan-himbauan dari tim medis juga sudah memberikan himbauan. Oke, dan saya juga sudah mendukung hal itu. Nah, sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan-kegiatan kesehatan secara khusus di wilayah
Kepulauan Nias ini ya. Sekali lagi tadi Bro Henry itu tadi siapa ya? Dari nama pasien tadi itu ya, keluarga pasien dan asal dari mana ya Bro Henry kalau boleh tahu atau privasi? Ya, itu tadi pasiennya atas nama Bapak Tao Ozai dari kampung Moi. Nah, Moi itu termasuk Nias Barat ya. Itu tadi ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pasien yang sangat membutuhkan darah pada hari ini yaitu saudara kita Bapak Tao Ozai. Itu dari Kecamatan Moi ya, Nias Barat. Ya, semoga beliau, kita berharap, kita berdoa, semoga beliau mendapatkan darah yang diharapkan, dan semoga juga ada saudara-saudara kita yang mau memberikan sumbangan donor darahnya buat saudara kita Tao Ozai ini, dan semoga dipulihkan kesehatan, semoga dapat pulih dan dapat sehat kembali normal sebagaimana biasanya. Itu harapan kita. Ya kan begitu ya, Bro Henry? Oke, barangkali saya melihat tidak ada lagi yang rekan-rekan yang mau naik ya. Karena kita sudah menyampaikan tadi beberapa hal, apa manfaat daripada donor darah dan manfaat bagi kesehatan kita, terlebih manfaat bagi orang lain, sudah secara mendetail disampaikan oleh Bro kita Henry sebagai salah seorang tim medis ya di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang boleh kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan himbauan kami ini dapat didengar oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dan mendukung kegiatan Palang Merah Indonesia dan mendukung juga para kegiatan medis yang berada di wilayah Kepulauan Nias. Baik, sebelum kita akhiri Bro Henry, silakan dulu disampaikan kalau begitu closing statement-nya, karena saya melihat rekan yang belum ada yang mau naik ini. Closing statement-nya, Bro Henry, silakan. Ya Bang Ulu, semoga dari teman-teman semua yang masih belum bergabung ya, dapat tergerak hatinya untuk dapat memberikan bantuan donor darah ya, dengan ini boleh secara langsung datang ke unit transfusi darah TNI Kota Gunung Soli di Jalan Yosudarso nomor 135 Kota Gunung Soli, dan kita selalu mengharapkan bantuan dari teman-teman semua karena kebutuhan darah setiap harinya ini masih sangat tinggi. Itu harapan kita. Semoga teman-teman dapat memberikan bantuan lewat donor darah ini. Begitu Bang Ulu. Oke, baik. Oke, baik. Oke, terima kasih Bro Henry atas closing statement-nya, dan sekali lagi selamat sore buat rekan-rekan semua, Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang sudah menyaksikan kami pada sore hari ini maupun nanti yang menyaksikan review ini. Sekali lagi kami menghimbau dalam sisi kemanusiaan, ayo mari kita berikan dukungan, berikan bantuan bagi yang sangat membutuhkan, secara khusus tentang darah atau donor darah ini. Ada tadi yang sangat membutuhkan hari ini, yaitu saudara kita Tao Ozai dari Kecamatan Moi, Nias Barat, membutuhkan 5 kantong darah golongan B resus positif. Dan masih banyak juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang lain yang sangat-sangat membutuhkan donor darah ini. Ayo, jangan takut saudara-saudara, justru kita memberikan itu menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan juga orang lain. Sekali lagi,
Setetes darah kita sangat bermanfaat untuk membantu nyawa seseorang. Itulah rasa kemanusiaan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga himbauan kami ini dapat didengar siapapun yang mau memberikan uluran bagi rekan-rekan kita yang sangat membutuhkan. Sekali lagi terima kasih, dan Bro Hendy terima kasih sudah bersama kami pada sore hari ini, sudah berbagi ilmu tentang medis, apa manfaat, apa kegunaan ketika kita melakukan donor darah. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dalam topik yang berbeda untuk live streaming yang seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bro Hendy, semangat terus untuk menyuarakan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias dan semoga sehat terus. Silakan terus melakukan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kesehatan atau membutuhkan perawatan kesehatan ya di rumah sakit umum. Semoga sehat Bro Hendy dan semangat terus ya untuk melayani para saudara kita yang membutuhkan pelayanan prima dari tim kesehatan. Oke ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Oke, Bro Hendy, selamat sore ya. Terima kasih. Oke bang. Oke.